Halo guys, selamat malam bersama gua Bang Ria pada malam hari ini. Selamat Lebaran yang sudah Lebaran. Mohon maaf lahir batin guys, Bro Indra dan teman-teman yang merayakan ya. Kalau ada salah kata, jangan diingat-ingat, tapi di reminder aja, gak apa-apa. Ya, jangan diingat-ingat, tapi di reminder aja ya. Jadi semoga di tahun sepanjang tahun ini di Ramadan tahun depan jadi udah berbeda situasinya. Mungkin akun Bro Indah nanti udah 50K gitu ya kan. Terus akunnya si Bro siapa nih? Si Mary mungkin nanti akunnya udah berubah menjadi 100K. Nanti si Sylvie berubah menjadi 30K. Ya kan nanti Bro Ilham mungkin udah 75K. Amin ya guys ya. Ah, yang bagus-bagus diaminkan. Yes. Ini gua mulai analisa ya guys ya secara bulanan. Kalau kalian lihat itu kemarin gua trade ya. Eh, di sini gua pas banget tuh 100 berapa ya kemarin. Pas gua TP dia langsung turun gitu. Jadi ibaratnya itu gua sama bandarnya udah sehati sepikir gitu. Habis itu turunin. Tapi biasanya gitu guys, kalau dia habis kenapa gua kemarin buy stop? Karena ini resist bulanan. Bayangkan ya, resist bulanan diberi gitu. Jadi bukan hanya 50 pips lagi, itu ratusan pips akan dikasih gitu. Jadi makanya kemarin berani buy dan hold. Dan dia running well. Ya, ini mungkin dia udah balik ke bawah dan mungkin akan ada retest. Kemungkinan dia nggak ada retest kalau dia break lagi ke level resist Uno. Ini yang 3135. Ya, ini masih dalam ranging dia lumayan panjang. Ini kalau kita masuk buy atau sell mesti hati-hati sangat. Karena kalau sekali terperangkap bisa mati rasa ini. Kayak tadi guys, ini gue ada buy ya di sini ya, entah ada yang ikut nggak. Kan dia udah naik tuh hampir 30 pips ya. Jadi gue lolos karena waktu dia bikin 30 pips sudah cuma 30 pips. Gue BE dan habis itu dia turun panjang. Ada nggak tadi yang ngambil? Dan baru tadi dapat di sore di London di bawah. Di sini ini 170 guys. Habis itu dia turun lagi. Gimana cara dapat di sininya? Agak bawah gitu ya. Karena dia fake out di M15. Ini ada kan M15-nya tuh. Ini kan ada fake out. Cuma gue lihatnya itu lebih clearnya di M1 sih. Ini M1-nya seperti biasa guys. Itu ada change of character di M1. Jadi gue berharap ketika dia break ini sebenarnya tadi gue ada sell kok di sini. Cuma gue langsung BE karena ya masih sangat bullish. Ini di sini kalau nggak salah gue ada sell di sini. 20 pips doang habis itu dia di ini. Jadi begitu gue yakin kalau ini jadi
apa namanya itu, psikologi gua ini seandainya dia bikin bearish kayak gini, berarti ini kalau dia gagal untuk dia lanjut ke bawah, berarti dia akan bikin ini sebagai liquidity atau manipulasi. Nah, tuh. Terus kemudian gua buka, nih lihat ya ini. Ya, dia kan change scatter di M1. Nah, kalau lihat di M5, nah lihat M5-nya dia langsung beri previous resi M5-nya ada 2 kali. Jadi makanya gue langsung buy di sini. Karena kenapa? Inilah ya dicoba. Kalau kalian lihat tadi juga dia ada demand di sini. Karena ada liquidity grab juga di sini kan. Jadi ini polanya sama guys. Cuma kalau di sini liquidity-nya lebih panjang aja, maksudnya candlenya lebih panjang. Kalau di sini enggak. Jadi inilah yang dicoba sekitar 20 pips kalau nggak salah. Itu. Kalau kalian ngambil di atas juga tidak jadi masalah guys. Misalnya di M30 ketika dia keluar zona konsol ini bisa banget. Misalnya buy stop di sini di apa namanya di previous resistnya ini boleh juga. Gitu. Apalagi kalau kalian lihat di M15-nya ini lebih clear lagi. Yang di sini di atas ini. Ini lebih ini. Buy stop aja udah, stop loss-nya di sini. Cuma ya gua hanya buy lebih cepat aja dari bawah gitu. Ya, polanya gitu. Jadi jangan sampai kalian terlalu FOMO gitu. Misalnya udah turun kayak tadi mau buy, jangan tetap tunggu konfirmasi di lower time frame. Ada change of character enggak gitu. Kalau ada ya boleh dicoba gitu. Jangan jangan sembarangan juga. Jadi selalu ada konfirmasi. Ya. Memang betternya tadi kalau kalian ini ya kalau kalian lihat itu di M15 ya Bro Steven ya. Ini di sini ini lebih mantap malah. Maksudnya ya nggak terlalu degan gitu loh. Jadi udah keluar dari zona konsol dan dia push up gitu. Bisa juga kayak gini ya. Cuma gue nggak buy lagi kan karena gue udah buy dari atas ngapain gitu. Nah, sama juga kayak tadi ini juga ya tipe-tipe inilah konsol yang ngeluarin penumpang gitu kan dia bikin ini lagi dia retest. Coba kalian lihat di M5-nya. Nah, juga sama nih. Ini kalau kalian tadi mantau, kalau kalian mau buy stop di sini ya bisa aja. Karena kenapa? Ini kalau dia lanjut turun harusnya dia nggak mungkin break lagi previous candle-nya itu sesimpel itu. Gitu. Ya, kalau enggak ya kalau belum yakin ya udah di skip saja. Gitu. Tetapi yang gua saranin ke kalian jangan sampai di buy atau sell juga walaupun memang ya dia lagi bullish-bullishnya. Kalau kita salah buy kan ya ini kita kena stop loss. Coba bayangin ini. Ini kalau lo misalnya FOMO di sini lo buy di sini. Misalnya di H1 ini kan dia udah close bullish di sini bullish. Ini kena lagi tuh. Jadi Badar itu tahu dia nge-hunter stop loss para retail trader atau dia mau ngambil harga terbaik di bawah gitu loh. Jadi begitu dia break di sini kan ada banyak stop loss di bawah sini. Di ini ya, ini gue tandai di bawah sini kan di previous ini kan rata-rata kan smart money trading pada di sini kan stop lossnya. Di bawah sini ada yang masang stop loss di sini, ada yang masang sell stop di bawah sini. Jadi makanya itu namanya liquidity. Ya. Pasti kalau yang buy, yang udah buy pasti stop lossnya di bawah sini. Misalnya kan dia udah bikin demand tuh di sini. Oke, mungkin buy di sini terus nge-hold sampai ke atas. Misalnya kayak gua stop lossnya di sini nih. Misalnya gua nggak ini karena dia lagi bullish-bullishnya ya gua hold panjang. Misalnya coba kalau gua keras kepala misalnya. Kayak tadi tuh, gua kan TP-nya kan di ATH baru. Nah, misalnya gua belum pindahin dia atau gua belum close, pasti udah dimakanin lagi kan stop lossnya. Kayak gitu. Ya guys ya. Jadi ya ini juga biasanya support di bawah itu kalau lagi di high volume
Itu biasanya ini dipakai untuk ngeluarin orang-orang yang sudah buy dari sebelah kiri yang lebih awal gitu. Tapi untuk melihat itu ya memang agak berat ya. Misalnya kita juga kayak gua tadi, walaupun kita kan baru tahu ya setelah terjadi ya, setelah ada history kayak gini. Memang kita memaksimalkan gimana kita next move-nya itu kita bisa dapat. Kalau kita nggak dapat ya udah kita nunggu di closing candle gitu. Makanya juga ya swing trader itu bisa berkali-kali loss. Karena kenapa? Memang udah cuan, tapi belum kena TP. Tapi harga balik lagi ke bawah. Apalagi semacam gol. Aduh, ngeri kali. Tapi sekali cuan juga gede ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya, ini Bitcoin. Dia masih belum break atasnya atau resistnya. Gue berharap dia akan ada liquidity grab. Nanti kalau dia di sini ya guys ya, mungkin gue akan buy di bawah sini. Mungkin gue cicil buy di bawah sini. Dan setelah closing candle M30 atau H1 nanti baru gue tambahin lagi. Jadi istilahnya kita lagi ngehunting nih. Ini di bawah sini kan dia namanya liquidity grab. Ini sama kayak kemarin. Kemarin ya kan dia ada liquidity grab di sini. Kemarin yang ini ya gua buy di sini. Ngambil 70 pips. Bitcoin range-nya lama ya bang, ya karena pohonnya udah break ya. Ini memang harus lebih sabar kalau Bitcoin. Tadi lo yang bilang ya dia M30-nya dia udah second konfirmasi ya. Sebenarnya tadi itu ya di M15 memang kurang oke menurut gua, makanya gua nggak buy. Memang dia running, terkadang memang ya tidak sesuai dengan pikiran kita ya. Nah, memang kebetulan dia running di sini. Fokus ke goal tadi, yes. Ya. Sekarang lo udah hari ini lo udah berapa kali trade bro Wiran? Ayo ngaku. Ayo berapa kali udah trade? Udah 4 kali bang, iya oke. Itu 4 kalinya itu full lo atau memang bagi lot? 2 win 2 card loss. Tadi kalau nggak salah lo komen ya itu lo ya. Sehari 2 kali. Oke. Nice nice. Iya. Gatal. Sama kok gua juga kadang gatal. Jadi ya memperbaiki aja, semakin lo banyak ngerti, semakin banyak kita ngerti, kita makin sabar biasanya.
Nggak try dulu nyimpen profil, oke. Mantau aja ya. Nice, nice. Oke, goal udah mulai kelihatan bagus. Ini udah jam 8, masih belum ada volume berarti. Atau bisa nunggu di hari Jumat ya setelah NFP. Kita akan lihat seperti apa. Sebentar ya guys ya. Ada bro ini FX ini Felix kalau nggak salah ya. Bro Felix, ada Bro Geran, ada Ilham, ada Indra, ada John, ada Mary, ada Rexi, ada Robert, dan Sylvie, Stephen, Wins, and Wiran. Coba lihat ya, gol ini di M30 begini banget naiknya gitu loh. Sabar aja dulu lah. Ini yakin gua gol ini guys bisa nyentuh 3.200 segera, karena ini perang tarif kan udah sangat mengkhawatirkan ya bagi beberapa negara atau bagi banyak negara. Jadi itu yang membuat harga gold itu naik ya guys ya. Jadi demand terhadap gold itu makin tinggi karena dia termasuk adalah aset aman untuk dikoleksi. Jadi bank-bank itu pasti mereka akan banyakkan atas suatu negara. Suatu negara bakal beli banyak emas untuk melawan inflasi. Ini kan bakal inflasi kan. Kalau perang kimia kan inflasi, perang tarif inflasi, karena ya semua harga pokok ikut naik biasanya.
Jadi nilai uang 100.000 sekarang kalian berasa nggak 100.000 itu kayak aduh cuma beli berapa barang doang gitu. Sekarang kayak 5.000 itu ya cuma nggak gitu ini loh. Harganya gimana? Ini value ya nilainya. Aduh. Sekarang kalau kita ke mall kayaknya itu satu orang aja minimal berapa duit. Sekarang rata-rata makanan paling minim udah habis 70. Ya kan harga makanan 50, pajaknya lo beli minumnya kalau lo pakai jus atau semacamnya habis satu merah gitu. Gitu loh. Nyimpavia sih habis sama inflasi betul. Habis sama inflasi ya. Makanya kalau ada duit nganggur, ya mendingan beli emas aja. Emas antam kayak atau apa. Nah, kalau enggak ya diputar. Harusnya yang belajar di trader jadi trader ini harusnya mengenai itu harusnya udah paham. Karena ya itu basic banget lah. Basic banget. Coba aja sekarang. Kita lihat ya, ini dia rupiah sekarang 600 ya, 16.500 kalau nggak salah. Jadi ya pinter-pinter guys, kalau nggak bisa diputar, sisa ya. Nih ini sekarang udah turun banget si mata uang USD. Ini kemungkinan besar gold bakal naik ini. Ini gue masih berlaku ya. Ini garis-garis ini analisa gue berapa ya? Di 26 Februari guys. Ini analisa gue. Sekarang ini udah April jadi ya ini. Jadi basic harga itu ya kayak gini guys. Dia break sampai dia di demand, mantul di demand, dia retest, habis retest dia turun. Nyimpan fiat atau bakal ke 300k bisa aja. Kalau fiskal kita nggak bagus, maksudnya ini kita ketergantungan gitu. Cuma 30.000 itu mungkin nggak nyampe, mungkin dalam 10 tahun lah, sesuatu yang pasti lah itu. Karena masalahnya kan kita nggak bisa ngelawan ekonomi Amerika. Karena itu ekonomi kita itu nggak berkutik di dunia global, di global. Jadi kita hanya konsumer doang. Jadi ya makanya cuma ngiku doang gitu. Bagi yang ngiku doang ya udah mata uangnya makin hancur. Kami dulu mau pergi kerja dulu. Oke Bro Ida, thank you udah mampir. Ya hari ini 16.500 ya. Lihat namanya konsisten banget. Kemarin paling rendahnya ya 15.000 doang ya. Tuh. Habis dia retest, nah ini juga sama guys. Ini ada structure-nya juga. Jadi dia lagi bikin ATH baru nih. Dia mau bikin ATH baru guys. Lihat ya konsisten kan guys ya. Ini kalau kalian tarik garis ya dari bawah ya ini. Gila nggak?
lurus, lurus. Jadi ya mungkin gini ya, ini dari sini ke sini aja udah berapa? Ini cuma hanya apa kerja dulu ya. Oh, tidak boleh ya. Nanti nanti ada Om Indra marah. Oke? Allah Allah kaya. Iya, gelang kakak. Gelang kakak cantik. Ya guys ya. Ini kemarin dia udah retest lawannya ya di bulan 26 September. Di bulan 6 September, sekarang bulan April, September, September, Oktober, November, 7 bulan. Dari 7 bulan yang lalu, sampai sekarang udah naik sekitar 1.500. Nah ini kan dia udah mau bikin ATH nih, rekor kan. Ini nanti ATH, nanti mungkin nanti dia gitu, pelan-pelan turun. Tapi permasalahannya tidak ada kabar baik soalnya sekarang ini. Kenapa gue bilang? Itu rata-rata banyak kan perusahaan yang kolaps. Ya, banyak PHK di mana-mana. Di sisi lain, tingkat kejahatan pada perusahaan makin tinggi. Yang membuat orang malas untuk buka usaha gitu. Ya, hal semacam itu kan mempengaruhi investasi. Jadi ya jangan sampai kalian nggak tahu kenapa harga gold naik segala macam. Jadi ya kalau ada kayak gini resesi di depan mata, ini menurut riset ini yang mudik tahun ini berkurang hampir 50 juta orang gitu loh. Jadi saking ini ya, saking lesunya ekonomi gitu loh. Itu kan mudik kan salah satu penggerak ekonomi daerah gitu loh. Nah, sekarang dia udah retest ya guys ya loan-nya. Ini kalau dia kembali ke atas dia beri, ini nanti boleh di buy stop. Liquidity-nya itu kelihatan di M30 ya guys ya nih. Dia udah break. Cuma dia nggak nyampe ke bawah. Ini kalau dia balik ke atas ya ini tak tajam ini. Ini previous high-nya ya guys ya di atas resistnya ini kalau di 85 100 lah boleh. Atau di bawahnya dikit 85 80. Oke. Udah mau break dia guys, ini lagi banyak volume nih. Ini kalau dia belum break, kalau dia M5-nya dia close super bullish ya. Kejar.
Nanti gue bakal masuk manual guys, jadi gue nggak pasang, gue masuk manual. Kita nunggu M5-nya aja guys, kalian jangan pasang dulu, nunggu close M5-nya. 1 menit lagi kurang. Si gold juga bagus sebenarnya kalau duluan dibeli. Perfect ini kayaknya M5 Bitcoin ini. Ini kalau Bitcoin gue lihatnya lebih bagus daripada gold ya. Iya udah 50 pips. Oke, si Bitcoin udah break and then on buy gue Bitcoin ya guys ya. On buy. Ini harusnya panjang nih Bitcoin. Kalian jangan sampai ketinggalan ya guys. Ini stop lossnya 50 pips. Ini kalau dia break, ini kan dia udah break nih. Nanti kalau ini dia break atau atas saja kita nunggu dia break langsung di BE aja. Ya sudah 30 pips. Kalau ini nanti dia break langsung di BE aja guys ya. Kalau mau BE sekarang juga boleh. Udah boleh di BE ya. Kalian boleh close 25% guys. Takutnya dia nge-respect ya dia turun gitu. Atau kalau kalian mau close half silakan. Paling tidak ada kalian amankan gitu. Ini kan tadi udah 30 piece lebih.
Ini weeknya lumayan panjang. Bagus, M5-nya bagus, dia udah retest dan dia ini lagi ke atas. Ini M15-nya harusnya masih bullish. Ini kalau kalian lihat gol, malah gol kan ini. Nah, turun lagi sih gol, jadi nggak bagus. Ya agak lebihin lah, karena kalau lo ada komisi ya, karena ada komisi. Misalnya lo pakai Exynos bukan? Kalau pakai Exynos ya dari titik entry lo lebihin 7 poin. Jangan ngepas banget. Ya boleh 1 pips. Ini sih gue yakin dia bakal naik ya, cuma takutnya itu dia bakal retest lagi. Soalnya ini kalau kalian perhatiin, ini benar-benar key level banget ini. Sebenarnya menurut gue amannya stop lossnya tetap di bawah. Untuk menghindari dia ini naik turun. Yang pro itu cuma dia itu kalau lo pakai pro ya berarti di BE dilebihin 5 poin aja udah ini. Tapi kalau satu pips juga ya itu oke. Okay. Lihat ya M1-nya ya, mudah-mudahan kalian belum kena BE. Si ini kalau di M1 ini dia close bullish, berarti ini kalau si M15-nya nanti mantap. Full bullish. Maksudnya strong bullish. Memang kalau key level itu dia nggak sekaligus dia beri bisa ini kan kalau kalian lihat ya ini key level banget nih. Ini weeknya rame banget. Makanya dia turun dulu. Ini sepertinya M15-nya bagus banget.
Bagus banget guys, closingnya ini bisa langsung terbang ini. Karena kenapa? Dia udah retest ke bawah. Ada yang masih hold guys, siapa aja yang masih hold? Gua hanya close tadi sekitar 30%. Udah kena B. Ya, it's okay. Tapi lo udah close sebagian atau memang hanya itu tadi ya, lo testing ya? Semoga udah close sebagian ya. Oke kalau gitu. Oke, dia lagi retest. B close half, oke. Memang kadang-kadang harga gitu guys. Ya dia retest dulu, apalagi kalau di buy stop kan. Tadi itu stop loss gua itu belum pindah guys, masih di bawah sini. Jadi ya masih aman lah. Nah sekarang lihat guys, ini di sisi kirinya nggak ada halangan nih. Ini kemungkinan besar dia ngejar next supply di sini. Jadi TP-nya di sini sekarang sekitar 160 pips. Ini harusnya nyampe, cuma ya mungkin 1 jam lagi. Ya guys ya, permainannya gitu guys. Ini gua close 30% lagi di 70 pips. Ini tinggal runner gua ini. Jadi gitu guys, jadi kalau gua full TP pun itu biasanya nggak full loan nyampe gitu. Jadi gua ya daripada dia balik arah nggak ada apa-apa, ya udah harus kayak gini gitu. Bro Indah masih ada nggak ya? Bro Indah ada ikut gak? Ayo siapa aja guys, boleh walaupun half position tadi di close, boleh. Salam cuannya mana? Salam cuan mah, thank you. Oke Bro Indah. Oke, semoga ini ya. Oke, dia udah mau closing H1 guys. Jadi ya gua coba lihat nanti seperti apa closing candlenya. Ini kalau dia macam-macam di M1 ya tetap gua manage. Nah ini kan tinggal runner kan, jadi ya it's okay lah. Kita akan lihat gol. Oh, gol balik ke arah guys. Kalau gol ini mesti hati-hati memang. Ini justru kalau dia closing kayak gini justru bagus sell malah. Ini head and shoulder jadinya. Tadi siapa yang mention yang tadi ya? Ini lagi ngebentuk head and shoulder. Ya permainannya gitu ya guys ya. Semoga kalian belajar sesuatu malam hari ini ya. Bagaimana tadi kita sabar menunggu Bitcoin ngebentuk ininya dulu, retestnya dulu, liquidity grab-nya. Nah lihat ya di M30 tadi ada liquidity grab gitu. Ini harusnya bisa nyampe, mungkin TP gue sekitar di 50 pips lagi guys. Karena gue nggak terlalu ke ini banget. Ini mungkin nanti di sini. Antara di sini ya, antara di sini. Di sini 86 600. Ini bagus banget ya dia move-nya ya guys ya.
Udah 100 pips lagi guys. Mantap. Udah 100 pips lagi. Nih kalau kalian lihat di hampannya memang dia udah nyampe di daerah yang dia udah beri. Jadi kemungkinan besar dia udah nggak ini di sini kecepatan dia ngepush ke atasnya udah berkurang nih. Jadi gua ini kemungkinan besar juga gua bakal manage deh. Di ini kalau dia naik sekali lagi gua bakal ini sepertinya bakal bersyukur dengan 100 pips. Ini lihat kalau dilihat dari ini hampanya guys tuh kan udah mulai banyak nih di sini. Jadi ya jangan terlalu keras-keras kepala banget gitu maksudnya. Gitu. Almost. Oke, gue udah TP ya guys ya, gue TP manual aja. Nah ini 90 pips. Nggak usah keras-keras kepala. Ini cuma berapa menit doang. Ini 15 menit doang loh guys. Iya nggak sih? Jadi di M5. Satu, dua, ya 20 menit. Amazing kan? Salam cuan, salam cuan. Sekarang tinggal gua nunggu ini. Ini sekarang Bitcoin lupain guys. Kita sekarang wow. Ini kita lihat lagi ya. Lihat guys ya, ini gua jelasin lagi ya. Ini bagi yang sering-sering sih ya, semoga kalian ini ya paham mindset market ya, apa yang gue jelasin gitu. Ini pertama, ini udah ada liquidity grab, dan kedua dia bikin supply baru lagi di sini, dan dia udah retest di supply key level di sini. Ini menjadi supply key level guys. Jadi ada banyak variabel yang mendukung untuk dia bearish. Kalau dia nanti H1 closing dia super bearish ya. Gitu. Kita lihat lah nanti seperti apa. Karena gue yakin ya setelah dia kemarin ini ya, kalau kalian lihat bulanan ya guys ya. Kita cari candle yang clean dulu. Ini. Jadi ibaratnya yang biasa gue bilang kalau di H1 baru pergantian candle, baru pergantian candlenya dia regresif gitu guys. Jadi sama dengan yang terjadi dengan bulanan. Jadi baru tanggal 1 kemarin ini resistnya langsung di break. Jadi itu kemungkinan besar dia hanya ngambil liquidity grab dulu ke atas sini, and then kemudian nanti dia retest dulu panjang ke bawah gitu loh. Mungkin ini yang akan terjadi dengan gold. Gitu. Tetapi ini lihat ya, ini ada gap panjang di sini yang masih ada ya. Ini secara bulanan. Ini imbalance ini lumayan lebar. Bisa aja bulan ini dia terus sampai ke sini. Gitu. Jadi makanya gua ini ya gold ini ya mungkin untuk short termnya ini bagus untuk cari sell. Apalagi dengan karakteristik kayak gini, structure kayak gini, oh mantap. Kemungkinan besar Bitcoin juga dia akan turun guys untuk retest lagi sekali lagi. Dia butuh tenaga lagi. Karena dari bawah ke atas udah 200 pip kalau nggak salah ya. Ya 150.
Tapi ini kalau dilihat gol, ini kan udah di retest nih beberapa kali nih support ini. Ini kalau break lagi, makanya dia gitu guys, turunnya dia nggak niat gitu. Dia butuh liquidity untuk nge-push support ini di break. Lima menit lagi closing. Ini Bitcoin ini gue mau jelasin lagi ya guys. Ini kalian coba lihat ya, polanya sama ya dengan yang kemarin gitu. Lihat guys, polanya sama kan. Ini yang kemarin habis dia liquidity grab, closing candle kita buy. Ini 70 juga kemarin. Sama juga hari ini habis dia liquidity grab dan kita buy stop. See? Kalau ada liquidity grab itu biasanya pergerakannya lebih cepat. Jadi kita nggak terlalu nunggu berjam-jam gitu. Jadi ini sebenarnya yang kita mau. Benar nggak guys? Ini sebenarnya yang kita mau kan. Tapi ini untuk belajar ini susah. Kalian butuh yang apa namanya? Kalian butuh yang udah pengalaman untuk kayak gini-gini. Daripada tadi ya, kalau kalian tadi siang itu kan daripada buy di sini, lelet gitu loh, lelet bener gitu. Coba bayangin tuh, hampir sejam dia baru ini. Ini pun kalau dia ini kan termasuk lumayan panjang. Maksudnya ini apa ya tadi ya? Termasuk bagus banget tadi dikasih kayak gini tuh. Makanya tadi itu ada tadi kan yang mention di grup kan. Makanya gua skip dulu gua bilang. Karena memang ini tipikal ini bahaya, maksudnya terlalu lamban gitu gerakannya. Iya, kita nunggu dia H1 closing. Tuh, ya kan? Ini namanya indecision nih kalau dia gini nih. Ya udah nunggu lagi mau nggak mau. Itu. Jadi kalau kalian belajar ini sih, aduh, ini sih, maksudnya ya, yuk, yuk, gitu, yuk bareng-bareng belajar gitu. Apa yang gua pelajari ya, gua pasti kasih tahu gitu. Karena memang bagi kalian menurut gua juga nggak bakal paham secepat yang kita mau biasanya sih. Butuh waktu lagi. Ya, nusuk. Lihat ya Bitcoin ya. Jadi ini kalau tadi gua nggak close udah sayang itu 50 pips sudah udah terkuras gitu. Karena kenapa tadi itu alasannya udah mendekati nih sih di H4 baru kelihatan clear dia H4. Oh iya ini weeknya di sini. Jadi untuk dia nge-shoot ke atas lagi ini kayaknya agak berat gitu. Tetapi kalau semacam gol itu kenapa gua hold ya beda lagi dia karena dia lagi bullish-bullishnya ini gitu. Udah gitu sebelah kirinya clean candle banget kalau kalian lihat. Ini tadi ya clean candle banget ya. Apalagi kalau dia udah ngikutin arah trennya kan dia cepet gitu. Gol itu cepet. Yang gol nggak jadi ya guys ya. Ini begini lagi closingnya.
tapi udah dapat lah ya. Maksudnya udah dapat Bitcoin. Tapi kalian tadi pada half ya. Sayang sekali. Tapi ya is okay. Karena kita juga kadang nggak tahu ya. Bisa-bisa tadinya kita misalnya belum close half, belum pinahin stop loss, malah dia turun ke bawah ya gak? Malah lebih pahit lagi kalau dia ke bawah kena stop loss. Ini 50 pips. Jadi ya selalu bersyukur. Ini dia satunya dia ini bisa. Secara satunya dia masih bullish. M30-nya juga bagus ternyata. Paling tidak kalau kayak gini-gini biasanya dia nge-retest high-nya guys. Biasanya gitu. Paling tidak dia nge-retest high-nya. Sini. Mungkin nanti baru dia turun. Retest lagi and then dia baru naik. Dan kalau kalian lihat ini secara higher time frame ini apa namanya? Si Bitcoin ini sebenarnya lagi retest. Ini kalian lihat ya guys ya. Ini yang kemarin gua kirim ya. Ini sebenarnya bisa dibilang dia lagi retest. Ini bulanannya kan dia udah retest tuh yang di bulan Maret dia udah retest di jalan supply monthly candle-nya. And then dia akhirnya dia close bearish. Dan sama ini baru 2 hari dia mungkin minggu ini dia bakal retest terus. Setelah NFP nanti baru dia turun gitu. Jadi ini kemungkinan besar juga untuk Bitcoin sendiri mungkin sampai di key level supply ini doang dia retestnya. Ya mungkin dia bikin inilah week jahat. Ini kalau kalian lihat ya mungkin dia kayak gini. Ini gua gambar. Mungkin nanti di mungkin nanti dia di sini dia gini. And dia bikin week jahat nanti di sini guys. Nang gini. Nah, and then baru dia ceng ya. Nanti kemudian baru next day-nya baru dihajar. Gitu. Kayak gitu. Jadi makanya tadi target kita itu nggak boleh muluk-muluk kecuali kalau kita searah dengan tren atau higher time frame-nya. Itu ya guys ya. At least sudah profit, yes. Tadi 30 pips lebih kan. Tadi kalian profit di berapa pips guys? Di 30 pips. Sekarang untuk goal kita ini masih sabar nunggu dia closing di bawah ini aja. Ini kalau dia close di bawah sini berarti nanti ada 2 support dia beri guys di sini. Support ini dan support di bawah sini. Jadi ini kualitinya lebih tinggi. 30 close half. Oke, mantap.
Jika berdasarkan analisa teknikal saja, outlook panjangnya Bitcoin kira-kira bisa grow lebih dalam lagi kan? Yes, bisa. Karena kenapa? Dia udah ATH-nya kan udah nyampe harga 100.000 kan. Kemarin ATH-nya berapa ya? Kita lihat ya. Nih. ATH-nya kok udah 100 ya. Bisa dibilang 110 lah ya. 110. Dan itu udah sangat gede banget itu satu Bitcoin seharga segitu gitu. Nah, secara teknikalnya kalian lihat ini kan ada change of character di sini kan. Dia udah bikin double top and then dia break. Ini yang gua tandain key level supply. Ini tadinya kan support. Ini udah berubah menjadi supply key level. Gitu. Ya, ini untuk dia turun kemungkinan besar ada. Apalagi gue baca-baca sebenarnya Trump itu bukan penggemar pasar kripto itu bukannya malah bagus gitu loh. Gara-gara Trump bukannya malah bagus gitu. Justru sebaliknya katanya. Jadi makanya lihat ya, sejak Trump bilang ini mau dipakai sebagai aset Bitcoin, justru harga Bitcoinnya bukan naik tapi justru turun gitu. Aneh kan? Atau memang dia bisa aja dia hanya reversal sementara sampai ke demand di bawah sini. Itu yang gua tandain ini. Sebelum dia mantul lagi ke atas. Untuk jangka panjangnya ya memang dia bakal naik. Gue yakin ini Bitcoin bakal naik lagi. Cuma memang kalau dilihat secara higher time frame ini mungkin sekali lagi dia retest ini lihat kan. Ini di di monthly candle-nya sih. Malam Bro Ricky. Karena banyak kebijakan-kebijakan baru yang seperti ini, jadi Bitcoin nggak langsung terbang. Betul. Secara rinci gue nggak tahu ya, mungkin. Tetapi yang gue baca-baca itu sih, sebenarnya Bitcoin itu nggak ramah dengan policy-nya si Trump. Atau dia di pump itu, ya mungkin mereka taking profit. Gitu. Bisa aja kan mereka ada yang main, apalagi dia businessman gitu. Ya pasti dia aja mungkin dia udah dia udah buy dari bawah, and soalnya taking profit. Lebih jelasnya itu ya pergantian tren. Jadi ada namanya change of character. Jadi karakternya itu ada berubah arah maksudnya gitu. Yang tadinya dia bullish berubah dia menjadi bearish. Misalnya kayak gini, ini ya contoh ya gue kasih ya. Ini dia misalnya lagi naik nih. Ini kan misalnya let's say gold nih. Gold ini dia lagi naik terus dia retest. Dia break. Retest, dia break. Nah, begitu dia retest ini, dia nggak cuma retest, tapi dia beri low-nya ini. Nama terkenalnya itu break of structure gitu, bisa juga. Cuma break of structure juga kan sama aja kan. Maksudnya kalau dia break atas ya itu juga BOS. Tapi kalau change of character itu benar-benar namanya pergantian arah. Nih, kalau pergantian arah itu dia beri yang low itu sebelumnya. Kalian lihat ini kan dia konsisten kan naik. Di sini dia bikin low-nya. Ini dia bikin low-nya. Ya. Habis low ketiga, dia nggak bisa lanjut ke atas. Low ini di break. Nah, ini namanya change of character di sini. Tetapi kalau yang sebelah kirinya, misalnya dia di sini, ini namanya BOS. Dia BOS. Jadi ya hanya penggunaan nama aja. Ini namanya BOS.
gitu. Jadi simpelnya gitu ya, hanya beda nama aja sih bro. Tetapi lebih tepat penggunaannya dia di sini. Jadi ada pergantian yang dari ini. Nah ini kan kalian artinya garis-garis lah ini misalnya konsisten dia naik and then dia beri gitu loh trennya yang tadi bullish menjadi bearish. Jadi kalau dia udah pergantian bearish biasanya dia kayak gini kan, dia retest dia turun. Nah sama juga nanti begitu dia kayak gini dia bikin double bottom. Ini double bottom nih, biasanya kan gitu kan. Kalau udah mulai reversal gitu biasanya dia bikin double bottom atau double top, and then dia break lagi di sini, and ke atas lagi gitu. Ya, ini namanya change of character di sini. Oke? Enggak, gua itu lebih ke ini BOS. Dua-duanya bisa. Kayak misalnya di sini kayak tadi kan kita BOS sebenarnya, yang tadi itu BOS. Kalau kalian perhatiin ini kan sebenarnya ini ya. Inilah contoh nyatanya ya. Ini contoh nyatanya. Ini kan ini lagi bullish nih. Ya kan? Lo lihat ya, ini kita gambar aja ini low, ini high, retest, ini dia bikin high. Ya kan? Ini ya enggak deh ini. Sorry. Ini low, ini high, ini low, ini high, ini dia retest lagi. Lihat yang ini, dia nggak ada sempat bikin change of character. Berarti ini masih valid bullishnya gitu loh. Ini dia retest, and dia BOS lagi. Ya. Ini dia retest, and dia BOS. See? Nah, kita tarik gambarnya. Nih, jadi ini nggak ada change of character. Ini BOS. Jadi dua-duanya hanya perbedaannya dia ada pergantian tren aja, itu aja sih. Sama-sama BOS. Sama-sama BOS, cuma BOS itu mau dia break atas bawah itu lebih universal penggunaannya. Dia break bawah, dia break atas itu BOS juga. Ya, itu yang biasanya gue bilangin sih. Maksudnya itu udah pasti gitu, yang pasti aja. Yang udah pasti aja kadang kena loss, sering kena loss, apalagi yang nggak pasti-pasti gitu. Cuma memang ya yang jadi masalah itu kan itu kesabaran, gatel gitu loh. Gatel ini kayaknya ini mau naik deh, ya udah gua buy. Ini kita pakai asumsi sendiri tanpa ada data gitu. Itu yang kita lakuin sebelum menjadi profitable. Itu wajar terjadi. Yang penting kalian belajar. Kita belajar bareng-bareng yuk. Gitu begitu gua jelasin kayak gini juga, jadi secara otomatis itu masuk di alam bawah sadar gua. Jadi apa yang gue jelasin bisa langsung nempel tuh berkali-kali gitu. Ya, ada pola W, M, Iseki ya. Betul sekali. Ini bisa dibilang tadi ini pola W sebenarnya. Yang apa namanya Bitcoin. Ini pola W sebenarnya. Ini kalian buka M30 deh. Time 15. Ini ya kan, ini satu, ini first confirmation, and then dia retest lagi, and then dia break. Udah. Nah. Ini gue kan. Kalian jangan textbook banget guys, yang enggak semacam mirip banget gambar W atau M ya.
Kalau kalian berperangkat dengan itu ya sudahlah, nggak tahu lagi mau ngomong apa masih gitu. Ya, kalian jangan teks-teks banget. Sama kayak kemarin juga ada W-nya, kalau kalian perhatiin ini first dia ada ini, and tes lagi, and then begitu. Oke guys ya. Oke Bro John, Bro Ricky, Bro David paham ya? Kalian tinggal ngikutin kayak gini aja ya, ngikutin pola W atau M juga sesimpel itu bisa. Asal tangan kalian nggak nakal. Bisa banget. Kalian tinggal itu konfirmasi W atau M di jam-jam high volume semacam New York kayak gini tadi. Gitu. Yang penting kalian sabar. Kayak tadi siapa yang bilang ya, si Bro Wiran ya. Si Gol aneh banget ya. Kalau kalian tetap belajar pola W, pola M, ya itu dasarnya dulu lah kalau kalian mau belajar. Jadi maksudnya kalian pakai satu strategi dulu, itu pertama. Kalau kalian setia dengan itu, ini kalian lama-lama paham, mengerti itu. Sabar aja gitu. Sama kayak Bro Indra sekarang, mungkin si Bro Indra udah mulai dapat ritmenya, kapan dia akan trade, kapan tidak, kapan dia harus lari dari market itu-gitu. Gitu, ya kan? Kalau nggak salah Bro Indah itu cuan banyak di minggu ketiga ya. Minggu kedua ya Bro Indah ya. Yang lo dapat 200 pip sama 100 pip gitu-gitu. Minggu kedua ya. Habis itu lo lari kan? Lo lari dari market. Itu udah bener itu. Lari ya kan, melipir dulu santai ya kan. Ngopi yang 5.000 lagi. Gimana nggak cepet kaya lo. Off lari gitu. Bener loh. Sekarang favorit gue itu guys, kopi hitam. Kapal api. Gue udah coba banyak kopi, tapi itu paling mantap memang. Ya Bro John. Bro John itu bagusnya itu jadi gini ya. Ini lo catat ya, jangan tanya lagi ya. Ini gue udah ini hampir tiap hari gue ini. Bagusnya trade itu after NFP. NFP itu biasanya minggu pertama tiap awal bulan. Ya, misalnya hari Jumat pertama awal bulan gitu loh. Jadi selalu dia gitu. Jadi biasanya gini, kalau di awal bulan ini sama kayak perusahaan lah gitu loh. Misalnya ini bulan April, kemarin kan mereka sibuk-sibuknya di akhir bulan. Jadi ya mereka di awal biasanya nyari target lagi di awal bulan itu santai gitu, kerjanya santai. Di mana-mana kan itu kan, di perusahaan juga. Atau sales misalnya marketing gitu, masih awal bulan lah, 4 minggu ya kan, ya udah. Minggu pertama biasanya santai, nggak terlalu agresif gitu. Nah minggu kedua itu udah mulai agresif, biasanya nyari orderan, nyari PO lah ibaratnya, nyari PO. Dan minggu ketiga, dan kalau minggu kedua, minggu ketiga dia udah kecapai target, ya kan? Ya udah minggu keempat santai. Minggu keempat akhir bulan. Makanya kita sering bilangnya itu berdua sama Jonathan itu sebisa mungkin tahan. Ini baru minggu pertama.
Nanti baru lo ngegas itu di minggu kedua dan minggu ketiga gitu. Nah, nanti lagi santai di minggu keempat gitu. Jadi awal dan akhir bulan itu santai. Nanti ngegasnya itu di minggu kedua dan minggu ketiga. Sama kayak sekarang Bro Indah tuh. Coba bayangin. Dia cuma buy misalnya. Kan buy satu lot. Dapat satu trade misalnya 200 pip. Atau let's say lah 100 pip. Itu kan udah 1000. Nah, di dalam 2 minggu, minggu kedua, minggu ketiga, misalnya dalam 1 minggu, misalnya dia ada trade 3 kali. Hitunglah 3 kali itu dapat 100 pip. Udah 3.000 dolar. Ya kan? 3.000 dolar itu udah gaji direktur loh. Itu bukan direktur Pertamina ya guys ya. Itu. Tapi ya direktur perusahaan inilah, perusahaan masih medium gitu loh, kurang medium gitu-gitu. Nah, itu baru minggu pertama. Kalau minggu ketiganya dapat 300 pip lagi udah total 6.000 gitu. Nah, itu yang kemarin gue perhatiin si Bro Indah udah buktiin ini. Ya mungkin cuma kemarin kalau nggak salah juga minggu ketiga Bro Indah kali udah malas kali kemarin gue lihat. Soalnya gue lihat minggu ketiga dia udah malas-malasan tuh, udah jarang nongol live tuh. Ini gue ketok juga nih. Ini eh gitu. Ya Bro John ya. Lo catat itu minggu kedua, minggu ketiga itu full load. Ya. Maksudnya itu sasanya agresif. Jadi kita juga sebagai trader harus agresif. Tetapi kalau minggu-minggu awal kayak gini jangan. Kayak gue misalnya ini cuma hanya ini doang ini. Akun kecil aja nih. Gitu. Kemarin kalau salah akun Tamago udah done di minggu kedua malah. Minggu ketiga udah jarang banget itu. Coba. Jadi maksudnya kita coba bersyukur dengan apa yang didapat gitu loh. Sebenarnya kalau kita jadi sniper itu oke banget. Misalnya kayak tadi aja misalnya gitu. Lo misalnya nunggu di jam-jam New York ini tadi kita buy bareng itu kan 70 pips atau 80 pips. Itu kalau lo bersyukur 80 pips sehari ini. Coba misalnya satu lot ya. Satu lot 80 pips itu 800 dolar. Udah lo minggu ini juga lo mau kemana itu udah cukup ya kan. Udah cukup banget gitu. Jadi saya bilang 95% trader gagal dan yang profitable cuma 5%. Tapi sekalinya masuk golongan 5% trader yang profitable itu nggak main-main ya. Yes. Bener loh. Lo coba kalau kalian lihat ya, itulah di komunitas kita lah misalnya contohnya lah si Bro Kapten 1. Dia kan rata-rata kan 20.000 per bulan. Kadang 20.000, kadang 30.000. Coba bayangin guys. 20.000 berarti kalau kurs sekarang itu sekitar berapa ya 16.000 berarti hampir 320 juta itu santai banget lagi itu. Nah itu Pertamina gitu loh, itu pun Kapten 1 itu kalau main accountnya kan cuma di minggu kedua minggu ketiga gitu ya. Nah itu udah di Pertamina pusingnya minta ampun kan dengan dapatnya segitu gitu. Ya kan? Coba bayangin. Cuma ya itu dia trader itu ya nggak semudah itu juga. Maksudnya itu kalau kita salah dikit ya resikonya jual rumah gitu. Gile gak tuh itu. Ya pelan-pelan aja, maraton aja. Ya gue ingatin kalian juga, gue buat ingatin diri sendiri juga guys. Jadi ya gue juga udah cukup lah, udah cukup jatuh berdarah-darah. Full margin kan ada itu apa namanya itu kalau orang baru pertama kali masuk itu biasanya my stop loss is my margin call gitu. Jadi dalam sekali trading udah habis gitu. Mungkin si Bro Indah juga awal-awalnya begitu. Si Bro Jonathan juga sering cerita begitu awal-awalnya. Saking udah capeknya gitu, saking udah nggak tahu mau ngapain ya udahlah gitu. Kan gitu tuh. Kalau kita lagi kena emosi gitu ya udahlah.
tiba-tiba kita nge-hold posisi gitu sampai hampir loss gitu, sampai margin call gitu. Gua nggak pernah profil 5 tahun bang, 5 tahun bang. Oh, bayangin tuh 5 tahun tuh. Berarti waktu kita hampir sama. Berarti lo waktu itu mulai tahun berapa ya? Kayaknya lo lebih awal dari gua deh. Gua lupa deh. Lo mulai tahun berapa? Di tahun kelima juga di 2002, di 2022 akhir ya kalau nggak salah ya. 2022 akhir, di 2003, di 2023 itu udah mulai itu tuh break even. Maksudnya dalam arti itu kadang loss profit, kadang loss profit. Jadi udah ada ininya break evennya gitu tiap bulan gitu. Tapi nggak ini banget, nggak terlalu signifikan banget gitu. 5 tahun, jadi udah lulus S1 ya guys ya, S1. Gue dari 2019 tapi keluar masuk bang. Oh sama berarti. Gue sebenarnya itu akhir 2018 ya. Nah gue full itu di 2019. Udah hancur-hancuran ya di 2019. Akhirnya di 2020 gue full 1 tahun off trade. Gitu. Gue sempat off trade itu 1 tahun tuh guys. Coba bayangin, berarti ya gitulah kalau kita udah off lama biasanya gitu. Karena udah kehilangan banyak gitu. Sama mungkin yang dialami Bro Indra gitu, sempat down habis gitu. Nah, tadi Bro Indra bilang, ini gue nggak pernah profit 5 tahun bang. Di sini kayak surga, maksudnya di GC kayak surga ya. Ya, gua ingat persis lo Bro Indah waktu lo semangat banget kan. Waktu itu, bang, gua mau banget gitu ya gitu gitu itu. Ini sebenarnya dalam hati gua seneng gitu. Sesemangat ini Bro ini gitu ya kan. Waktu itu kan lo doang tuh yang pertama tuh. Yang kan ada guru sementara ya. Guru sementara yang habis webinar gitu kan. Jadi waktu itu kita nggak langsung masukin ke VIP kan. Ke inner circle gitu. Beberapa bulan kemudian ya baru kita open ya gitu. Ya puji Tuhan lah Bro Ina sekarang udah maksudnya levelnya udah pelan-pelan naik, gitu gitu. Ya sama lah, ada semua tahapnya. Kalau lo sampai 5 tahun nggak nyerah berarti lah itu lo punya sesuatu, maksudnya lo punya daya juang tinggi gitu. Gua berhenti kerja 2021. Gue belum profitable guys, tapi gue hanya berharap pada apa namanya, gue berharap pada apa yang gue punya waktu itu, maksudnya sisa-sisa tabungan lah. Maksudnya gue yakin waktu itu 2021 itu gue udah mulai fokus saham gitu. Fokus saham, gue fokus 1 tahun, aduh nggak bener ini balance gue ini makin berkurang, ini akhirnya lari lagi itu guys ya. Jadi 2019 full, 2020 gue full off, kembali lagi ke market di saham 2021. Sambilan itu pertengahan tahun 2021 gue kembali lagi ke forex. 2022 kena getah pahit. Asli bang, GC amazing, thanks bro. Ya coba kalian lihat lah, ya nggak tahu ya kalau ada di komunitas di luar sana kayak gini, misalnya kita live bareng, cuan bareng gitu-gitu. Alasan kita ambil apa, hampir tiap hari kita lakuin itu guys. Jadi ya gue berharap sih hampir tiap hari kalian dapat sesuatu gitu dari situ. Ya bukannya nggak ada loss gitu. Tapi bagaimana kita memanage itu yang lebih penting. Iya bang, iya gue pengen begitu bang, yes ya, welcome ya Bro Indah ya, semoga lo konsisten masuk di 5% trader yang dibilang Bro Ita dari siapa, Bro Ricky ya kalau nggak salah ya. Ya Bro David ya. Masih jauh ini semua ya Bro Ricky, semua ini ya
Makanya apa ya, misalnya kita omelin lo, kalau lo ada komen salah di grup, misalnya udah bisa buy nggak? Ini itu lo jangan ambil hati ya kalau gua komen. Jangan gitu juga gitu ya. Itu ya kalau kalian cepat, maksudnya kalau kalian cepat sakit hati juga berarti ya daya juang untuk belajar kalian berarti masih kurang. Orang yang cepat tersinggung itu biasanya itu nggak bakal jalan panjang guys. Maksudnya dalam melakukan sesuatu. Karena kenapa? Untuk sesuatu yang bagus itu kan lo banyak tantangan di hadapan lo. Jadi kalau apa-apa lo tersinggung, cuma dibilang demi kebaikan, padahal demi kebaikannya dia lo padahal. Itu ya. Gue berharap sih Bro Ricky bukan bagian dari golongan itu gitu. Yang lain juga gitu. Jadi kita ngelakuin itu supaya kalian duitnya nggak habis, supaya nggak margin call. Jadi makanya gue biasanya sedikit kadang ini, sedikit kadang agak-agak nyentil gitu kan ya. Ya, aman banget justru di share biar dapat info, yes yes. Tapi justru kalau lo sering salah itu biasanya ya kita terkesan bodohnya itu cuma sementara. Tetapi kalau kita nggak bertanya apa-apa itu bodoh selamanya itu namanya. Ya ada pepatah gitu. Ya sama lah misalnya kalian share kita koreksi, kalian share kita koreksi. Jadi lama-lama kalian paham polanya gitu. Oh iya ya. Jadi kalau kalian berkali-kali 10 kali dikoreksi pasti kalian dapat. Kalau pasti kalian ada paham. Aman bang, justru di share biar dapat info. Yes, siap kapten, gelas gua selalu kosong. Amin kalau gitu. Semoga bisa segera menyusul. Amin amin. Si Bro Davi udah ke tahun berapa ini? Atau baru awal-awal ya? Halo Bro Samuel, baru join lagi tadi kayaknya belum keluar kan ya? Halo halo Bro, welcome to the club. Lama nih nggak muncul nih. Ya ya. Gimana so far Bro? Riset lagi selalu itu. Riset lagi mau dari awal nih. Mulai lagi. Ya kayak Pertamina gitu ya ya. Pak mulai dari nol lagi gitu ya, dari nol ya. Ini gue baru flip akun juga ya guys ya. Ini tapi sebenarnya gue nggak mau, cuma gue mau semangatin Bro Samuel nih sengaja nih. Ya kan? Ini dari $100 udah berubah menjadi 1.300 sekarang. Kemarin 3.000 udah menjadi 11.000 itu kan di tahun ini ya, di tahun lalu ya. Gue udah WD beli something lah itu. Terus kemarin yang apalagi yang kemarin 200 ya atau 250 ya berubah menjadi 7.000 udah berkurang setengah. Gua ini aja gua WD aja terus gua mulai lagi gitu. Karena kenapa? Kalau udah turun jauh itu kayaknya emosinya naik gitu loh guys. Nanti nggak? Kalau udah turun jauh itu biasanya bawaannya itu revenge. Jadi daripada long habis ya udahlah, mendingan gua WD aja dulu gitu. Nah sekarang baru gua mulai lagi nih. Kemarin gua mulai dari akhir akhir bulan. Enggak deh, dia berubah menjadi 1.400 gitu. Jadi ya ayo bro, semangat lagi bro. Mungkin lo udah berapa bulan riset ya? Hampir berapa bulan ya, lumayan. Gue yakin lo bisa, soalnya lo teknikalnya udah dapet. Yang masalah lo itu adalah revenge bro. Gue udah alamin juga lah pasti. Itu revenge, itu biasanya emosi itu. Biasanya teknikal lo kita sama, gue yakin itu. Lo udah ini banget gitu loh. Ya gitu. Ya enggak, itu yang menjadi bahaya sebenarnya. Nggak mau rugi. Gitu ya guys ya. Itu nggak cuma Bro Samuel gitu. Kita di sini lah strategi misalnya kita udah tahu
structure marketing seperti apa, dia misalnya udah di key level segala, kita udah tahu. Cuma ini tangan kita ini nakal, begitu kena loss udah langsung kena emosi, langsung hajar. Nah begitu kena emosi disitulah rulesnya yang udah ada di kepala atau sudah ditulis semua hilang gitu. Karena gara-gara kena emosi. Sebenarnya musuh utama itu emosi, ya. Jadi makanya gue sebutin tadi, ini gue $100 baru gue menjadi ini ya, karena gue tahu ya, lo bisa mulai lagi dari situ bro, pelan-pelan gitu. Mungkin 0,2, 0,02. Tapi kalau gue itu kemarin gue mulai 100 itu, bayangin ya $100 gue buka, gue bisa berani buka 0,1. Gitu. Gitu. Karena kalau nggak ada lo nggak rame bro. Gue senang kalau lo ada, soalnya lo kalau ngobrol itu asik, lo banyak cerita, jadi nggak ini apa namanya, nggak mati gaya kita, ada aja bahasannya tuh, apalagi kalau lo sama ini, sama si Jonathan kan, kayak nyambung banget gitu. Iya nih, kan sudah di DP kan, udah di DP kan Lexusnya kan. Tapi nggak kira-kira lamanya 5 tahun nunggunya. Nantilah kalau gue udah punya rumah sendiri baru gue mikir Lexus dah. Ya kan? Amin, amin. Tapi lo nggak ada rencana kan mau keluar dari itu ya, sales Lexus kan? Tapi ya itu boleh tahu nggak target sales Lexus itu berapa biji per bulan? Kan nilai jualnya kan mahal tuh, ya bisa aja cuma satu sebulan, gitu-gitu. Iya kalau udah kambe semua, ya kalau udah kambe semua. Oh iya iya iya, amin amin. Ratusan bro per tahun. Oh secara tim ya, secara tim ya. Maksudnya per masing-masing gitu atau per tim ya jatuhnya ya. Soalnya kalau sales itu biasanya kan lebih ke fee ya. Kalau gajinya kecil, fee-nya yang gede. Oh iya ya. Tapi benar itu ya yang di Indensi Bro Jonathan itu 5 tahun ya bro ya. Gue ngedengarnya aja ya ampun. Buset, 5 tahunnya. Tapi ada bagusnya juga ya, kalau Bro Jonathan itu ada bagusnya juga. Soalnya kan dia udah ada Fortuner kan. Jadi nanti kalau Fortunernya pas 5 tahun ke depan mungkin dia udah bosan langsung ganti ke Lexus, mantap itu. Maksudnya ininya apa gagahnya gitu. Gitu. Kalau ada harga kan gitu ya. Kalau ada harga kan gitu ada kualitas gitu. Prestisnya juga itu juga dapat gitu. Levelnya udah beda itu. Bukan level kesombongannya ya, maksudnya level pencapaian biasanya. Sukses levelnya itu beda feelingnya. Tapi humble-nya harus sama. Malah makin humble gitu, harusnya. Karena kalau lo nggak humble akan dihumblekan oleh market. ini Bro Indra nih kalau nggak humble nih nanti ada di titik tertentu nih dihumblekan oleh market. And Gua kagak neko-neko bang, iya nih. Makanya nih, enggak, aduh, meet up lah, Ndra, ini.
tahu nih, coba nanti kita rencanain lah kapan ada meet up lagi. Mungkin nanti daerah Pik atau daerah ini, daerah Serpong sono. Gue yakin di sini banyak. Oh, di sini harus diaminkan tuh kalau itu. Banyak sultan-sultan di sini. Amin ya kan? Ah, amin, amin. Tapi kalau boleh tahu bro, secara tim itu kalau marketingnya atau salesnya si Lexus itu fee-nya berapa ya? Maksudnya dalam artinya secara tim kan biasanya itu kan pencapaian misalnya minimal fee-nya ada nggak itu? Komisi tepatnya sih, commission. Dulu di perusahaan gua kalau salesnya dia mencapai target dia fee-nya komisinya itu 3%. Oh nggak tahu ya. Oh gitu ya. Ya mungkin policy tiap perusahaan beda ya. Dulu di tempat kerja gue soalnya gitu. Apa namanya ngegedein gitu, ngegedein. Di perusahaan gue itu termasuk gede fee-nya. Supaya pintar ownernya supaya lebih semangat ininya. Salesnya nyari orderan. 3% itu untuk sales gede banget loh. Fee 3% itu. Itu rata-rata malah di bawah 1% kalau nggak salah. Iya ya. Tapi lo tim sales atau marketing ya bro ya? Soalnya itu ada dua hal berbeda itu ya. Siapa aja yang sales di sini guys? Salesman atau saleswoman? Kalau di gue itu merangkap sih basically. Oh, I see. Gue nanti melamar deh jadi sales deh. Salesnya Lexus. Biar ketemu orang-orang ini loh. Orang-orang yang levelnya beda gitu. Ini kita trader nih. Kalau nggak ada aktivitas lain ini, aduh, nggak banyak teman ini. Ini bisa-bisa otak nggak encer nih kalau ini. Cuma otaknya encer ngelihat candle doang. Iya, manusia introvert ini, aduh. Beneran loh guys, kalau kita jarang menghadapi masalah, kita jadi ketinggalan. Otak kita itu kalau nggak dilatih menghadapi masalah, itu justru kita ketinggalan. Lama-lama pikun gitu. Makanya gue sejak gabung GC ya udah, gue usahakan tetap aktif gitu supaya otak ini terus berjalan lancar gitu. Komunitas sih bantu banget, betul memang. Kayak gini lah gue ngoceh kan dari awal sampai akhir ya, kalau ada yang nanya gitu. Paling tidak kan eh, apa namanya itu ada ide keluar dari pikiran gue gitu hampir tiap hari. Coba kalau nggak ada sendiri, belum tentu juga trading kita bagus kalau sendirian. Kalau solo trader itu, solo trader itu nggak bagus. Gue udah alamin ya. Aduh ngaco dah. Nggak ada yang reminder gitu loh. Begitu lo revenge atau ketika lo di titik tertentu lo trading misalnya lagi nggak bagus moodnya, yang lo udah profitable bisa jadi hancur kalau nggak ada sparring trader gitu atau paling tidak teman gitu. Mungkin si Bro Indah udah ngalamin kan.
paling tidak kita ada ruang, ada komunitas untuk kita share gitu loh. Oh ini misalnya gue ada buy ini. Jadi paling tidak dapat reaksi dari teman-teman yang ada di grup itu. Jadi itu sebenarnya secara tidak langsung membantu. Apa namanya? Membantu mengkonfirmasi gitu loh. Apa yang kita udah dapat. Paling tidak secara emosi gitu. Ada itu, ada penelitiannya itu kalau gue baca-baca itu ngaruh banget. Ngaruh banget. Karena ya kita manusia kan dibentuk sebagai ini ya manusia sosial ya bergantung satu sama lain. Bukan untuk hidup sendiri-sendiri. Kapten satu malah jarang banget live malam. Yes, itu kapten satu lebih nyaman dia training di London. Gitu. Jadi nggak tahu dia pernah udah dulu sering banget ceritakan di live kalau dia ada mental block gitu. Karena kenapa? Kalau di London itu dia pergerakannya itu lebih slow tapi pasti. Misalnya harganya lagi naik gitu, tapi naiknya pelan-pelan tapi pasti. Jadi kalau kalian perhatiin ya di London itu supply dan demand itu selalu itu lebih firm di respect daripada New York gitu. Kalau New York itu ugal-ugalan ibaratnya balap-balapan nih, udah kayak Formula 1 gitu. Ya, udah kayak Formula 1, lo telah dikit lo dihajar gitu. Tetapi kalau London ibaratnya itu apa ya? Kayak Barcelona main bola kali ya. Jadi itu terarah gitu, terstruktur dengan baik. Jadi kaki ke kaki, enak tapi pelan tapi bikin gol, pelan tapi bikin gol. Nah, kalau yang New York itu udah kayak MU sekarang ini, Manchester United kalau main ugal-ugalan, ya kan? Sekali naik semuanya, begitu kehilangan bola langsung dihajar balik. Dihajar baliknya lagi gol lagi ya kan, ke gol. Coba kalian perhati MU sekarang ini gitu. Nanti lagi ini tiba-tiba dia lagi nanti di depan ya kan lagi nyerang. Ketinggal ada satu pemain nanti lagi bapuk ya kan kehilangan bola, udah counter attack gitu dihajar udah masuk langsung. Sama kita bro, sama kita. Indonesia ini kan penggemar MU terbanyak kan. Salah satu. Soalnya itu zaman-zamannya ini kan. Zaman-zamannya Ferguson kan, Ronaldo. Kalau gue itu suka MU gara-gara pelatihnya tuh. Gue senang banget tuh kalau di pinggir lapangan tuh. Lu kalau nggak ngikutin arahannya dia tuh dirujak. Dari David Beckham tuh. Oh ya betul sih. Itu Beckham itu banyak merubah penggemar United itu menjadi global brand ya. Habis Beckham timbul Ronaldo, Cristiano. Kalau gue lebih ke pelatihnya dulu, Bro Enda. Gue senangnya sama dia itu kalau pelatih itu sebapuk apapun pemainnya bisa jago main gitu loh. Ini nggak? Itu loh yang itu. Itu loh yang apa namanya itu. Itu yang tidak bisa ditiru. Iya. Itu nggak bisa ditiru itu. Coba bayangin ya. Orang yang nggak jago-jago banget bisa jadi jago di bawahnya dia. Mungkin nggak semua lah, mostly. Tetapi paling tidak dia konsisten gitu loh di urutan 3 besar gitu. Itu yang luar biasa loh. Makanya bisa dibilang itu ya MU itu ya Ferguson gitu bisa dibilang. Waktu dia masih menjabat.
Gol gol kalau kayak gini ambil sell pas dia retest skor. Oh jangan. Lo lupa tadi yang kita jelasin di awal kalau lo mau cari sell selalu nunggu konfirmasi. Ini ini orang pertama-tama lo lihat higher time frame-nya. Ini kan ini M30 nih lagi bullish-bullishnya. Ya. Ini H1 lagi bullish. Masa lo mau sell? Gitu ya. Jangan, jangan. Selalu nunggu yang namanya itu yang tadi gue jelasin. Sideway. Ya. Atau misalnya kalau mau sell ya tunggu dulu strukturnya di break. Misalnya di lower time frame misalnya ini kan dia lagi bullish nih ini. Dia ke atas. Nanti kalau dia beri ke bawah ini ada barusan gue jelasin. Kalau ada change of character di bawah sini ya mungkin baru baru bisa dicoba. Ini kan sekarang kan dia di M5 kan dia udah bikin demand di sini. Jadi paling tidak satu demand di break dulu baru lo sell. Ya, sama juga kalau lo mau buy satu supply di break dulu baru lo buy. Ya. Gua tahu maksud lo mau langsung sell kan. Itu ada caranya itu, ada caranya. Itu lo belum ahli menggunakan cara itu. Kalau nggak salah minggu lalu kita ada pakai cara itu ya, kalau nggak salah ya. Benar nggak? Jadinya kan pikiran kalian kan jadi terkontraksi jadi, maksudnya itu sebenarnya nggak ini nih. Sebenarnya gue kemarin nggak mau ngajarin itu sebenarnya, karena kalian nanti ya awal-awal jadinya gitu, serampangan jadinya. Tuh iya nggak bisa di trade nih gol. Kalau mau trade itu ini yang tadi gue bilang di bawah ini aja secara high time frame di bawah sini aja udah sabar aja tunggu ini 3114 nih. Tunggu aja di bawah sini. Kalau mau cari buy ya udah, kalau mau sabar ya tunggu di atas ini. Di atas ini. Udah, kalau lo mau buy sell di sini terserah. Ya. Nanti kalau margin call ya jangan salah-salahin ya. Ya. Jangan ya, jangan sell dulu. Mungkin lo manfaatin, mungkin pikiran lo kan mau manfaatin sideway-nya dia kan. Ini kan dia udah dekat. Oh, boleh kali di sell. Mungkin cuma 10 pips. Kalau nanti dia ada tiba-tiba volume flip up, nanti gemetaran ya. Jangan ya. Selalu belajar dulu, tunggu konfirmasi, itu dulu. Kalau nggak salah gue ada pattern, apa namanya, gue ada ini. Kemarin gue tahu di mana ya. Ini lo catat ini. Ya, ini catat ini. Lo tinggal patokan ini. Sebenarnya kalau kita itu sebenarnya kita cuma butuh satu trade bagus setiap hari guys. Kita nggak perlu satu hari untuk apa namanya itu untuk mantau. Sebisa mungkin cuma satu kali trade. Nggak perlu banyak-banyak gitu. Mungkin kita memang penyakitnya itu kalau awal-awal itu ini ya lumayan lah 20 pips, 10 pips, awal gitu-gitu. Tapi ya justru di situ ininya trapnya. Begitu kita udah ngelakuin itu, trade pertama, trade kedua loss, sudah habis itu balas dendam. Kalau udah pikiran balas dendam udah selesai. Ya kelamaan ya itu karena masa sih gue udah lama nunggu nggak ada trade, udah lihat di market sepanjang hari masa gue nggak ada ini. Ya itu tantangan kita. Karena sesuatu yang bagus itu kan nggak gampang guys. Ini kan bagus ya, kita tadi ngobrol ya. Ini per bulan aja lo coba bayangin, lo per bulannya dapat 10.000. Atau oke leles sih paling tidak lah 2.000. 2.000 kan 32 juta, bayangin. Lo kalau 32 juta itu manajer men. Manajer. Gitu loh.
Kalau lo ada modal misalnya $500, ini sebenarnya simple ya. Kita ngobrol ya ini. Misalnya lo punya modal $500, sekali buka misalnya $500 bisa lah 0,1. Ya kan? Misalnya seminggu trade cuma berapa kali misalnya. Atau let's say lah setiap hari 1 kali itu, tapi nunggu momen gitu. Tapi memang itu nggak gampang memang, nggak segampang itu. Karena hanya harus bisa mengontrol diri sendiri ya guys ya. Kalian udah inilah bagaimana bagaimana kita melawan dunia ini gitu. Dunia ini kan berkata kerjakan segala sesuatu itu secepat mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tetapi kalau kita sebagai trader justru sebaliknya. Kita harus slow down. Jadi itu yang kita lawan. Human nature namanya. Jadi kita lahir di dunia ini penuh dengan penuh dengan mimpi, ya kan. Begitu beranjak kerja segala macam, oh kita banyak keinginan gitu. Yang tidak salah, cuma hanya caranya aja yang salah. Terkadang makanya kan dia bilang ya, ada banyak bilang ya, itu trading itu merepresentasikan kehidupan keseharian kita. Kalau jadi trader itu pasti orangnya sabar guys, nggak mudah marah, ya kan? Karena kita udah cukup sabar di market. Ya, ya bro John ya itu lo pelajarin aja itu, dilatih biar nggak marah-marah ya. Ini aja ini guys nih, impulsive entry SOP ya kan. Zona konsol, tunggu itu dulu identifikasikan, terus tunggu keluar dari zona konsol, tunggu pullback and pasang buy stop. Ya. Oke ya guys ya, sampai di sini ya pada malam hari ini. Salam cuan tadi ya untuk yang buy Bitcoin. Tadi kayaknya totalnya tadi di 82 pips paling tertingginya. Puji Tuhan banget. Dan tadi gold kita nggak ada, ini gold tunggu aja. Coba lihat ya, ini turun lagi aja. Mungkin tadi ini yang dimaksud bro ini ya, bro siapa tadi ya? Bro John ya, mungkin sell ya, manfaatin sideways-nya dia ini naik turun ya bisa aja, cuma nanti di titik tertentu lo bakal kena emosi bro ya. Usahakan jangan, ya pasti aja yang tadi gue bilang, sebenarnya lo cuma butuh 1-2 trade per hari kok kalau lo sabar ya. Itu yang kita pelajari di sini supaya menjadi trader yang dewasa. Thank you guys, dan salam cuan, dan good night, dan selamat beraktivitas kembali. Lebaran udah selesai ya. Thank you bro Samuel udah mampir pada malam hari ini bro, dan thank you semuanya ya. God bless you all, bye bye. Thank you.